Bayangkan Anda adalah pemilik sebuah perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Kira-kira, strategi seperti apa yang paling tepat untuk perusahaan Anda? Sebelum kita membahas jenis-jenis strategi secara lebih rinci, ada baiknya kita kenali dulu apa itu strategi. Strategi adalah rencana atau tindakan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Model manajemen strategi menurut David terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, strategi formulation, yang kedua, strategi implementation, dan yang ketiga adalah strategi evaluation. Strategi formulation terdiri dari kegiatan analisis visi dan misi, pelaksanaan internal audit, pelaksanaan external audit, dan pemilihan strategi. Strategi implementation terdiri dari kegiatan pelaksanaan atau eksekusi dari strategi yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Kemudian untuk strategi evaluation adalah monitoring atau pemantauan atas strategi-strategi yang telah dieksekusi pada tahap sebelumnya, apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan akan dilakukan tindakan koreksi atau corrective action yang diperlukan guna menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Nah, terkait pemilihan jenis-jenis strategi itu sendiri berada pada tahap yang pertama, yaitu strategi formulation. Oke, sebelum kita memilih strategi apa yang paling tepat untuk diterapkan, ada baiknya kita kenali dulu apa saja sih jenis-jenis strategi tersebut. Ada 4 jenis strategi. Yang pertama adalah strategi integrasi atau integration strategy. Yang kedua adalah strategi intensif atau intensive strategy. Yang ketiga adalah strategi diversifikasi atau diversification strategy. Dan yang terakhir, yang keempat adalah strategi defensif atau defensive strategy. Yang pertama adalah strategi integrasi. Strategi integrasi adalah strategi yang menyatukan beberapa rentang bisnis, mulai dari hulu atau jaringan pemasok, hilir, jaringan distributor, hingga secara horizontal ke arah pesaing atau kompetitor. Nah, strategi integrasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu integrasi ke depan atau forward integration, integrasi ke belakang atau backward integration, dan integrasi horizontal atau horizontal integration. Strategi integrasi ke depan adalah strategi yang dilakukan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Strategi ini dilakukan karena adanya keterbatasan distributor yang berkualitas baik, adanya distributor yang sangat mahal dan tidak dapat diandalkan. Nah, untuk wujud dari pengendalian jalur distribusi ini sendiri ada beberapa jenis, yaitu bisa dengan mendirikan sendiri jalur distribusi atau memperoleh kendali atau kepemilikan atas jalur distribusi tersebut. Dan untuk pengembangan strategi integrasi ke depan yang menjadi tren saat ini adalah e-commerce, franchise, dan factory outlet. Nah, untuk contoh perusahaan yang pernah melakukan integrasi ke depan adalah PT Astra International, yaitu PT Astra International menguasai jalur distribusi dengan cara membangun outlet shop and drive yang memberikan servis dan menjual suku cadangnya sendiri. Selanjutnya adalah integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah strategi yang dilakukan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok atau supplier. Integrasi jenis ini akan baik dilakukan apabila adanya keterbatasan jumlah supplier atau supplier menawarkan harga yang terlalu tinggi dan adanya supplier yang tidak bisa diandalkan. Contoh perusahaan yang pernah melakukan integrasi ke belakang adalah Starbucks Corporation yang membeli perkebunan kopi seluas 240 hektar di Costa Rica yang akan digunakan sebagai pusat riset dan pengembangan agronomi. Bentuk integrasi strategi yang ketiga adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah strategi yang dilakukan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing atau kompetitor. Integrasi jenis ini dilakukan agar perusahaan dapat meningkatkan skala ekonomi sehingga menjadi lebih unggul dalam perekonomian. Bentuk umum dari integrasi horizontal adalah merger, akuisisi, atau takeover atas kompetitor. Contoh perusahaan yang pernah melakukan integrasi horizontal adalah PT Indofood Sukses Makmur yang sukses dengan merek Indomie mengakuisisi Supermie Indonesia pada tahun 1986. Berikutnya adalah strategi jenis kedua, yaitu strategi intensif atau intensive strategy.
Strategi intensif adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan posisi kompetitif terhadap produk yang sudah menjadi brand yang mewakili perusahaan. Strategi intensif ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi penetrasi pasar atau market penetration, yang kedua, strategi pengembangan pasar atau market development, yang ketiga adalah strategi pengembangan produk atau product development. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari strategi intensif ini. Yaitu yang pertama, untuk strategi penetrasi pasar. Strategi ini adalah strategi untuk meningkatkan pangsa pasar atas produk yang ada saat ini di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Singkatnya, strategi ini disebut old product in old market. Yaitu produk yang ada saat ini dijual pada pasar saat ini dengan cara melakukan upaya-upaya yang lebih gencar. Strategi ini akan berjalan baik jika pasar sedang tidak jenuh dan pangsa pasar pesaing utama mengalami penurunan. Contoh perusahaan yang pernah melakukan penetrasi pasar adalah Coca-Cola yang membuat iklan yang unik dan kreatif untuk mendukung strategi penetrasi pasarnya. Bentuk strategi intensif yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah strategi untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara memperkenalkan produk saat ini di pasar yang baru. Hal ini berarti perusahaan melakukan perluasan area geografis baru, menambah segmen baru, mengubah dari yang bukan customer menjadi customer, atau menarik customer pesaing. Istilah lain dari strategi jenis ini adalah old product in new market. Dan strategi ini akan berjalan efektif apabila tersedianya pasar baru atau new market yang tidak jenuh. Contoh perusahaan yang pernah melakukan strategi pengembangan pasar adalah PT Carrefour Indonesia yang membuka gerai-gerai retail barunya di berbagai kota di Indonesia. Kemudian untuk bentuk dari strategi intensif yang ketiga adalah strategi pengembangan produk, yaitu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi atau mengembangkan produk baru. Istilah lain dari strategi jenis ini adalah new product in old market. Kemudian, kapan sih saat yang tepat untuk melakukan strategi ini? Yang pertama, ketika perusahaan memiliki produk yang sukses. Yang kedua, ketika kompetitor utama perusahaan menawarkan produk yang lebih berkualitas dengan harga yang sama dengan yang perusahaan tawarkan. Dan yang ketiga, ketika perusahaan mempunyai kemampuan dalam penelitian dan pengembangan. Contoh perusahaan yang pernah melakukan strategi pengembangan produk adalah PT Unilever Indonesia yang mengembangkan beberapa varian produk Pepsodent-nya. Kemudian untuk jenis strategi yang ketiga adalah strategi diversifikasi atau diversification strategy. Strategi ini adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan cara mengembangkan produk baru atau pasar yang baru ataupun keduanya. Istilah lain dari strategi ini adalah new product in new market. Strategi diversifikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama related diversification, yang kedua adalah unrelated diversification. Related diversification adalah strategi yang menambah produk atau jasa baru dan masih berhubungan atau ada hubungannya dengan produk yang sebelumnya. Strategi ini akan baik dilakukan apabila industri mengalami pertumbuhan yang lambat atau tidak tumbuh, sehingga produk baru diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhannya atau penjualannya. Contoh, Facebook yang mengakui WhatsApp sebesar 19 miliar US dollar. Kemudian untuk bentuk yang kedua dari strategi diversifikasi adalah unrelated diversification, yaitu strategi yang menambah produk atau jasa baru, namun tidak berhubungan sama sekali dengan produk sebelumnya. Strategi ini akan baik dilakukan apabila produk lama telah jenuh dan produk baru ini merupakan peluang investasi yang menarik. Perusahaan yang pernah menerapkan unrelated diversification adalah Lipo Bank yang sekarang merupakan Bank CIMB Niaga yang memutuskan untuk bergerak di bidang atau di sektor properti, retail, dan lain-lain yang sekarang tergabung dalam Lipo Group. Kemudian ini adalah bentuk strategi yang keempat, yaitu strategi defensif atau defensive strategy. Strategi defensif adalah strategi yang dilakukan untuk mempertahankan posisi saat ini atau dilakukan agar perusahaan dapat survive karena kondisi tertentu. Strategi defensif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi retrenchment atau penghematan, yang kedua, strategi divestasi atau divestation strategy, yang ketiga, likuidasi atau liquidation strategy.
Strategi retrenchment atau penghematan adalah strategi yang melakukan pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan atau profit perusahaan. Strategi ini akan baik dilakukan apabila perusahaan gagal mencapai tujuan dan sasaran, atau perusahaan merupakan salah satu kompetitor yang lemah, atau terjadi inefisiensi pada perusahaan, atau perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah. Contoh perusahaan yang pernah melakukan strategi retrenchment adalah PT Dirgantara Indonesia yang pernah memberhentikan sekitar 9.643 karyawannya. Kemudian bentuk kedua dari strategi defensif adalah strategi divestasi atau divestation strategy. Strategi ini dilakukan dengan cara menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan apabila telah dilakukan retrenchment atau penghematan, namun tetap mengalami kegagalan, atau perusahaan memerlukan sumber daya tertentu yang lebih besar, atau suatu divisi bertanggung jawab atas penurunan performa secara konsisten dan sulit ditanggulangi. Contoh perusahaan yang pernah menerapkan strategi divestasi adalah PT Indosat yang menginvestasi anak perusahaannya, yaitu PT Permindo Ikat Nusantara yang memiliki book value sebesar 162 miliar rupiah. Kemudian bentuk ketiga dari strategi defensif adalah strategi likuidasi atau liquidation strategy, yang dilakukan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan yang berwujud yang masih mempunyai nilai. Likuidasi pada umumnya didahului dengan pernyataan kebangkrutan oleh perusahaan. Mengapa dilakukan likuidasi? Yang pertama, karena strategi retrenchment dan strategi divestasi tidak berhasil. Dan yang kedua, alternatif yang terbaik hanyalah kebangkrutan. Contoh perusahaan yang pernah menerapkan atau pernah dilikuidasi adalah Bank IV yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2009. Well, setelah mendengarkan paparan jenis-jenis strategi tadi, pasti Anda semua sudah tahu strategi apa yang paling tepat untuk perusahaan Anda, bukan? Finally, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.